Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna qiyamana, siyamana. Allahumma taqabbal minna tilawatana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, ibadah kami, sedekah infak kami. Wa tub alaina, dan ampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha penyayang, lagi Maha tahu, lagi Maha alim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari perbudakan hawa nafsu menuju penghambaan kepada Allah, dari yang sebelumnya penuh dengan dosa, kemaksiatan, hitam kelam. Oleh Rasulullah dengan para sahabat, dengan perjuangan beliau, dengan kebenaran wahyu yang dibawanya, akhirnya umat yang dahulunya bangsa yang jahiliyah, yang kelam, yang mengikuti hawa nafsu, berbalik 180 derajat menjadi ummatan wasata, khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, umat yang moderat, umat yang wasatiyah, umat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan, kasih sayang, ya, jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali, ya, seraya memohon kepada Allah dengan membaca surat Al-Kahfi, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya untuk hidup kita, hati kita, ya, keluarga kita, dan kita dilindungi oleh Allah, dijaga, diselamatkan oleh Allah dari fitnah, dari musibah, ya. Mari kita fokus, kita khusyuk membaca surat Al-Kahfi 1-10 sebelum kita ngaji bersama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu diminum dulu ya, dibagikan. Wah, ada seniknya juga, silakan dinikmati. Bismillah. Silakan, kami tunggu dulu dibagi ya. Nanti biar santai ya. Fokus. Bismillah, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid An-Nur, sumber sekar yang dirahmati dan dimuliakan Allah dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita dibimbing oleh Allah untuk datang ke masjid. Kita perlu tahu tentang faidah menuntut ilmu di masjid itu, ternyata Masya Allah Pak Ibu. Ini hadis hasan sahih ya, dijelaskan di Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 86. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yurid illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Rawahu Tabrani. Artinya apa Bapak, Ibu dan saudara-saudara ya? Man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan, ia tidak menghendaki menginginkan kecuali hanya ingin belajar kebaikan ya. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka pahalanya mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dan ini hadis hasan sahih. Kenapa sampai disetarakan dengan haji? Karena ini ilmu. Dan fa'lam annahu la ilaha illallah, sebelum segalanya itu adalah ilmu. Ilmu la ilaha illallah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang cara ibadah, ilmu tentang bermuamalah. Nah, ini ada ilmu. Jadi iqra, pertama kali ilmu. Maka bersyukur kita, keluarga, suami istri beserta anak datang hadir
ke majelis ilmu yang dibahas, disampaikan, dikaji di rumahnya Allah. Kemuliaan ya terus disampaikan di tempat yang mulia, yang hadir insya Allah juga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, sebelum kami masuk kajian tentang istibta. Apa itu istibta? Penyakit ini, penyakit. Maka sebelum membahas tentang istibta, ayo kita muhasabah, ayo kita introspeksi, ayo kita berzikir mengingat kepada Allah, di mana tetangga kita sama-sama Batu, kota Batu sekarang lagi berduka, diuji oleh Allah, khususnya di desa Bumi Haji. Terakhir kami menyaksikan berita tadi, informasi pagi tadi 11 orang hilang, atau sebelumnya ada berita 15, kemudian 7 orang baru ditemukan, rumah rata dengan tanah, kendaraan hilang dan semacamnya. Jadi ini tentang persoalan, ayo kita merenung ini sekarang. Renungan kita ini renungan yang insya Allah renungan dzikir. Kita renungkan tentang bagaimana Allah kemudian menceritakan dalam Quran tentang air ini, yang disebut kemudian dengan banjir. Banjir itu kan air, baik. Unsur utamanya adalah nah, air ini oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana gelombang air ini oleh Allah dijelaskan, bukan enggak main-main dalam Quran. Satu di surah Hud, kemudian tentang air di mana Nabi Musa di surah Al-Baqarah ini juga dibahas, di surah Al-Anbiya juga dibahas, ya. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan air sejak dari bayi sampai kemudian besarnya ketika dengan tentara Fir'aun berhadapan dengan air, ya. Kemudian Nabi Nuh berhadapan dengan air, Nabi Musa mencari ilmu juga berhadapan dengan air. Masya Allah, air dan air. Nah, kita ingin, Pak, kita oleh Allah, Masya Allah, mari kita fokus, khusyuk, kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini, sampai saat ini belum ditemukan, mudah-mudahan segera ditemukan. Kemudian yang telah Allah panggil, mudah-mudahan ditempatkan di dalam surganya Allah. Keluarga yang ditinggalkan, rumah yang sudah luluh lanta, oleh Allah diganti, diberikan kesabaran dan ketabahan. Ini, Pak, akhul muslim. Kita ini harus punya empati bahwa Muslim satu dengan yang lainnya bersaudara. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadi bisyahri wal humma. Kalau ada tubuh anggota lain yang terasa sakit, maka akan terasa seluruhnya merasakan sakit. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita yang oleh Allah dijaga, terus ini dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah. Tidak disangka-sangka, Pak. Begitu dahsyatnya air menerjang kota Bumi Haji, kota Batu, menurut di luar perkiraan kita, karena curah hujan dan sebagainya. Ini air, lagi-lagi air. Nah, sebelum ke pembahasan, mari kita tentang air ini oleh Allah dijelaskan dalam surat Hud, digandeng dengan surat Yunus. Di surat Yunus ini Allah, pekan kemarin kami sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menyiapkan rumah-rumah kita ini agar Masya Allah jadi rumah yang menyelamatkan, rumah yang penuh berkah. Nah, ternyata Masya Allah, ya, Allah gandeng di surah Yunus, Hud. Nah, di surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Nabi Nuh dan putra dan kaumnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Pak, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkan, ajak semua, muatkan ke dalam kapal itu wahai Nabi Nuh dari masing-masing hewan berpasang-pasangan, jantan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata kata Allah, orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh hanya sedikit. Kemudian apa Pak perintahnya? Nabi Nuh alaihissalam kemudian berkata, wa qala rkabu fiha bismillahi. Nah ini Pak, ini pentingnya. Nah, maka Nuh dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus apa kaitannya ini ya dengan banjir yang melanda? Kita nggak tahu kapan lagi akan banjir, tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diminta untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk betul-betul menguatkan dalam hidup kita, rumah kita, berjamaah kita itu apa? Bismillah. Kebertauhidan kita kepada Allah, bahwa di setiap kita melakukan apa saja, masuk rumah, keluar rumah, jangan lupa keluar rumah bismillahi. Pak, Bu, keluar rumah Bu, panjenengan kalau keluar rumah baca doa boten? Atau mancal aja gitu, mencalot? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mobil apa? Hiace itu Pak, putih, itu hanyut Pak di video itu. Diikuti dengan mobil putih di belakangnya, nggak tahu mobil apa tuh, gelinding Pak oleh air. Rumah habis, pohon besar-besar digeret, dicabut. Air yang sifatnya tenang, jernih. Kalau sudah, ini katanya Pantura sedang ngamuk, bener Pak? Beritanya Pantura ngamuk. Loh, jangan kita bahas ngamuknya. Agar nggak ngamuk itu apa yang harus kita lakukan? Bismillah.
Ada apa? Ada as-sumu. As-sumu itu ismun. Ismun itu sesuatu yang sangat tinggi. Seseorang kenapa harus dikasih nama? Karena dengan nama itu kemudian orang itu menjadi terpanggil, menjadi diketahui identitasnya. Nama, ismun. Allah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan tidak akan pernah mendapati kenapa bismi Allah. Kok tidak bismi kemudian dengan nama Allah yang lain? Allah, Allah, karena ini memang nama yang utama. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula, kemudian ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, Pak. Kita mau meninggalkan rumah kita, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita mau membuka usaha kita, bismillah. Kita mau melakukan aktivitas apa, bismillah. Ini agar apa? Allah selamatkan kita sebagaimana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Air disikapi dengan bismillah. Aktivitas-aktivitas yang lain disikapi dengan bismillah. Sekalipun kemudian airnya Nabi Nuh yang menyerang Nabi Nuh kal jabal, ya, fi maujin kal jibal, seperti gunung. Wah, bayangkan. Kami lihat videonya yang Bumi Haji itu, ya Allah, ngeri, Pak. Kemudian di kecamatan di Dau sana itu yang biasa kami melintas itu kalau mau ke belakang UMM, itu sampai habis, ambruk. Kami lihat tuh betapa airnya kental begitu, coklat. Wah, ngeri. Dan itu gambaran ketika nanti bumi ini akan hancur. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, karena itu penting kita memulai setiap aktivitas apapun kita memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Air banjir bandang yang melanda Nabi Nuh. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang lain ya juga Nabi Musa itu berhadapan dengan air laut, lautan. Idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu laut itu. Dari kecil dihanyutkan di air. Ada kisah menarik tentang air, gelombang. Maka kita memohon kepada Allah dengan bismillah ini, Pak, tentunya adalah kemudian tauhid ini melahirkan perilaku. Kenapa kemudian banjir ini kemudian sering terjadi? Karena sudah serapan air sudah berkurang. Kemudian tanaman itu sudah tidak ada, Pak. Mana ada, mau ada pohon-pohon sini, Pak, habis. Ganti apa, Pak? Serapan tanahnya ganti cor. Ya silakan itu dicor, tapi berikan kemudian bagaimana berpikir manusia ini tidak hanya untuk keuntungan saja, yang penting untung, tetapi dampak efeknya lingkungannya rusak. Serapan airnya dibuatlah. Lawang di Jakarta itu ternyata sangat banjir sekarang sudah berkurang, betul, hanya dengan normalisasi. Hanya normalisasi, sepele ternyata. Apa normalisasi itu, Pak? Ngeruk sungai itu ditambah kedalamannya, dibersihkan, normalisasi. Dan itu sangat berbuah hasil yang bagus. Nah, kemudian oleh seorang agamawan, kami tidak sebutkan karena ini di luar agama kita. Normalisasi kemudian oleh beliau dibahas, saya baca itu bukunya. Agama lain saya juga baca, Pak. Buddha, ya.
Normalisasi kemudian beliau itu tulis dalam sebuah buku, normalisasi hati, ya. Agar orang itu kemudian bagus pribadinya, maka hatinya tidak suka banjir kemaksiatannya, maka normalisasi hati, kata beliau. Konsepnya sama dengan Islam. Idza saluha sairu jasadi. Kalau hatinya bagus, normal, aktif, sahih, maka seluruh perbuatannya akan bagus. Konsepnya sama. Loh, agama-agama lain sejatinya itu juga menghendaki kebaikan kok. Stop, kita kembali ke persoalan tadi, musibah, bencana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita kuatkan asma Allah ini. Bismillah. Apapun kita melakukan aktivitas, bismillah. Ayo kita terus bergantung kepada Allah As-Samad. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sebelum kita bahas istifta, ada doa Bapak yang sudah kita bahas, baca Pak nggih. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anzilni munzala, tempatkan hamba di satu tempat yang mubaraka wa anta khairul munzilin. Minta Pak, kalau kita ditempatkan di Dau, kebetulan di Sumber Sekar nih, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi tempat hamba yang penuh barakah. Kalau ditempatkan di sana ke bawah lagi rendah Pak, kalau gelinding dari atas ini enggak kita bayangkan, ini rumah saya yang pertama kali tenggelam itu. Selalu berdoa, Rabbi anzilni munzala mubaraka. Saya keluar rumah tuh ngadep ke barat gunung, ke sana gunung, kemudian Junrejo sini nih apa namanya nih? Waduh, ngambang Pak. Kalau sini nih ngambang habis. Masjid Riyadul Jannah ini habis. Tinggi Pak sini. Kalau menggelinding dari atas itu air Pak, habis. Ya salam sudah. Nah, mudah-mudahan apa kekuatan ini yang kita minta, anzilni munzalan mubaraka, apapun yang terjadi mudah-mudahan kita tetap bertakwa kepada Allah. Baik jamaah dirahmati Allah, sekarang istifta. Sudah tahu Pak apa itu istifta? Bu, istifta itu apa Pak? Ini terkait dengan napa Pak? Istifta napa? Penyakit napa Pak? Penyakit pengen cepet sugih. Batik itu lambat. Istifta enggak mau kalau rezekinya lambat. Wah, ini penting, Masya Allah ini ya. Nah, sebelum ke istifta, pentingnya akidah bagi kita, pondasi ya, seorang muslim. Para sahabat dulu ya, khususnya Abu Talha. Nah ini Bu, Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad ad-Darimi dan Ahmad dan Darimi ya, dari Anas, qala kana fi hijri Abi Talha yatama fabta'alahum khamran falamma hurrimatil khamru ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal aj'aluhu aw asna'uhu khallan qala la fa ahraqahu. Dari Anas bin Malik berkata, ada beberapa anak yatim yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Abu Talha. Lalu Abu Talha ini memberikan untuk mereka anak yatim itu dari harta waris mereka khamr. Falamma hurrimat, khamr belum diharamkan. Falamma hurrimat, nah ketika khamr itu diharamkan oleh agama ya, maka Abu Talha ata Rasulullah, datang menemui baginda Nabi Muhammad seraya bertanya, aj'aluhu, karena kebun sudah banyak, kadung banyak Pak ya, dikumpulkan oleh Talha ini, usaha araknya itu banyak ya. Aj'aluhu asna'uhu khallan ya Rasulullah, mohon izin, boleh enggak saya buat cuka? Nah gitu, cuka Pak, di apa namanya itu, dibuat cuka ya, dikecutkan ya, fermentasi. Maka kemudian Rasulullah menjawab, la, enggak boleh ya,
Maka kemudian Anas berkata, lalu apa yang dilakukan Abu Talha? Dibuangnya khamr itu semuanya. Ini Pak, kalau akidahnya sudah kuat, karena sudah dibangun oleh Rasulullah, sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan jangan, ya, jangan, nanti efeknya masih memabukkan, ya, macam-macam, sudah buang. Ya. Nah, masih dari Anas radhiyallahu an, ketika perang Khaybar, lama kana yaum Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanukum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaq alaih. Pada peperangan Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kamu makan daging keledai negeri, karena hal tersebut najis dan kotor. Maka pada saat itu para sahabat yang sedang menyiapkan gulai keledai itu langsung dibuang. Ini apa hadis ini? Jamaah dirahmati Allah, terkait dengan istibta ini adalah pembahasan tentang rezeki, usaha manusia. Rezeki manusia ini telah ditakar oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah. Kullu syai'in biqadar, segala sesuatu sudah ada ukurannya. Sehingga dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, Pak, ini hadisnya Pak ya. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai umat manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, dan tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Nah, ini perintahnya. Enggak rela Rasulullah umatnya kemudian terperangkap ke dalam bisnis-bisnis investasi yang kemudian mengandung unsur batil. Sehingga ittaqullah, dasari usahamu semuanya dengan takwa, wa ajmilu fit talab, carilah rezeki itu, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena apa? Kata baginda Nabi, fa inna nafsan, karena sesungguhnya setiap jiwa seseorang, tidaklah seorang hamba itu lan tamutah, mati, meninggal, hatta tastawfiya rizqaha, hingga ia benar-benar telah merasakan dan menikmati rezekinya. Jadi enggak perlu khawatir. Kami ulang, karena sesungguhnya tidaklah seorang itu mati ya hingga ia benar-benar telah merasakan seluruh rezekinya yang telah Allah jamin. Wa in abta'a anha. Nah, ini kemudian muncul istilah istibta. Sekalipun, walaupun memang terlambat datangnya rezeki itu, gitu loh. Macam-macam. Karena itu Allah ulang lagi, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, kemudian tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Nah, ini Pak, Bu. Tempuhlah jalan mencari rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Rawahu Ibnu Majah, hadis sahih, nomor hadis 2144. Nah, dalam hadis ini jamaah dirahmati Allah, ada dua maslahat yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Apa itu? Kita mencari rezeki, mencari maslahat dunia sekaligus maslahat akhirat. Jangan hanya satu, dunia saja. Ini penting. Maslahat dunia itu ditempuh dengan apa? Jelas, pekerjaan yang halal. Maslahat akhirat itu dengan apa? Jelas, ittaqullah, dengan takwa. Maka kita dalam berproses mencari rezekinya Allah harus ini Pak, caranya baik,
ditempuh dengan jalur yang halal, kemudian meminta kepada Allah, mengiringi ini dengan takwa sampai mati. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ada satu hadis ya mengenai karakter istibta ini, ya, obsesi untuk cepat kaya, cepat sukses sebelum waktunya ya, merasa rezekinya terlambat, kurang melimpah, pengen banyak aset di mana-mana. Nah, ini pemicu, kata baginda Nabi Muhammad. Pemicu apa? Pemicu terbesar untuk ngutang. Ngutang boleh enggak? Kok enggak boleh? Ngutang boleh enggak? Hutang piutang itu ada sejak Nabi, ada fikihnya. Boleh. Karena itu adalah hakul ada, artinya ta'awun. Utang bukan enggak boleh, Bu. Yang enggak boleh apanya? Kalau nyekik. Lah hutang boleh, yang kaya harus menopang yang miskin, harus saling menopang. Yang enggak boleh ketika itu nyekik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu siapa yang bilang? Bang Haji. Itu riba, itu yang dimaksud. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sesak. Nah, ibu senyum-senyum, tak minum dulu. Ngefan ya. Alhamdulillah. Apa kata Nabi dalam Al-Mustadrak ya? Ini di riwayat Baihaqi dan Sunan Al-Kubra ya. Ayyuhan nas. Karakter istibta ini oleh Rasulullah diingatkan kita. Ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah fala tastabti'ur rizqah. Wahai sekalian manusia umatku, sesungguhnya kalian tidak akan mati hatta yastakmila, hingga sempurna rizqahu, jatah rezeki kalian. Karena itu fala, jangan sekali-kali kalian tastabti'ur rizqah, memiliki penyakit istibta dalam masalah rezeki. Apa istibta? Dijelaskan ini kemudian, merasa rezekinya itu bati, lambat. Lambat. Akhirnya sambat terus, Bu. Kenapa ini dilarang oleh Nabi sampai diulang-ulang? Ittaqullah, takwa ya kalian. Karena kalau enggak, ini akan sambat, ngeluh, akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Sabar itu sudah enggak ada. Pokoknya bim salabim harus gimana ini. Akhirnya apa? Kita harus waspada ya. Karena sehebat apapun usaha yang kita lakukan, tidak akan melampaui jatah yang telah ditetapkan untuk rezeki kita. Maka bagi kita yang berkarir baik, penghasilan, perhatikan bahwa dunia itu adalah candu ya, candu. Dunia itu candu. Siapa yang enggak senang candu? Karena itu Nabi waspada. Waspada obsesi membesarkan keran penghasilan, itu waspada. Jalurnya harus benar. Nah, kalau enggak benar akan melalui tawaran hutang. Semoga kita ini enggak termasuk korban-korban berikutnya. Ada investasi bodong di mana-mana. Ketika kemudian 100-200 juta lari, Pak, yang punya investasi bodong itu enggak bisa ditelepon, dikontak, habis. Banyak kemarin tuh. Ya. Salah satu yang terjerat itu di Jakarta, ex artis itu. Ya kan? Dituntut banyak ratusan orang, ada yang 200 juta, sekian. Dijanjikan apa? PNS.
bukan investasi, tapi dijanjikan untuk jadi pegawai negeri. Kasus di mana-mana begitu, investasi bodong banyak. Karena apa? Kita ingin kilat gitu loh. Nggak sabar dengan usaha yang sudah dimiliki, yang halal, yang penuh berkah itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya." Wahai manusia, semuanya, enggak cuma orang yang beriman, dipanggil oleh Allah semuanya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena itu jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Sekarang pertanyaannya, jangan kemudian pengajian ini dianggap, oh Ustadz mau menutup usaha. Jangan keliru, silakan. Silakan panjenengan mengembangkan bisnis, berbisnis, berusaha, memperbaiki penghasilan dan sebagainya, tetapi tetap patokannya fattakullah. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah, kemudian tempuh wa ajmilu fit talab, tempuh rezeki kita itu dengan cara yang baik. Itu saja Pak. Jangan terperangkap kepada hal-hal yang di dalamnya ada kebatilan. Karena jangka kita kalau umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, berfikirnya itu tadi, maslahat, dua maslahat. Menginginkan maslahat dunia dan maslahat akhirat. Sebelum minjam dan sebagainya, tanya dulu, kaji. Ya. Sudah benar enggak secara fikih Islam, syariat, tidak menabrak syariat enggak gitu kan. Kalau sudah enggak, silakan. Banyak cara ya agar kita selamat. Ya Bu ya, insyaallah. Jadi istibta itu sekali lagi itu penyakit tidak sabar ya. Tidak sabar bukan berarti kemudian kita berdiam diri Pak Bu, enggak boleh juga ya, enggak boleh malah kalau kita ini kemudian tidak berusaha, tidak keluar rumah dan mencari rezeki. Dulu di zaman Umar itu ada seorang sahabat yang kemudian maunya di sini terus. Apa kata kata Sayyidina Umar? Diusir. Pagi-pagi itu sampai zuhur duduk di masjid toh. Kamu punya keluarga enggak? Punya anak enggak? Punya. Keluar. Ya. Mereka itu punya hak yang harus antum hidupi. Ya. Jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istibta ini adalah merasa rizki terlambat, ya, kurang terus, kurang melimpah, ya kan? Kemudian dengan berbagai cara dan jalan pintas dianggap pantas. Nah ini yang enggak benar. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah dibimbing untuk memiliki usaha-usaha yang halal, barakah, banyak melimpah. Allahumma aghnina bihalalika, ya Allah cukupkan hamba dengan rezeki halal, wakfina bihalalika, ya Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Itu doanya Pak. Ya Allah cukupkan diri kami, keluarga kami dengan harta yang halal, jauhkan dari an haramik, dari yang haram. Karena kalau sudah halal barakah, kalau sudah barakah insya Allah membawa kebahagiaan, membawa kebahagiaan.
tidak membawa malapetaka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan yang singkat ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melancarkan setiap usaha kita, Pak. Ibu doakan bapak agar usahanya lancar ya. Doa istri itu insya Allah juga masya Allah ya, kedudukannya luar biasa di sisi Allah ya. Doa suami minta didoakan mudah-mudahan sehat kan gitu, siap mencari rezeki, fadilah karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaya hati, kaya harta ya, insyaallah ini menjadi cita-cita kita. Seperti halnya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, itu kaya sekali beliau. Hatinya kaya, hartanya juga kaya. Insyaallah ya, untuk menopang perjuangan agama Islam. Masjid An-Nur, demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.